PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan rutin praktik pembelajaran dengan tema integritas nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, ketemu lagi nih sama Ibu Marlia ya. Baik anak-anakku, sudah siap? Siap. Belajar? Alhamdulillah, ini udah jam ke 9. Lumayan ya, walaupun panas, cuaca cerah, pol. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah, sudah makan ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Nak Rehan untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, adalah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan dimulai dengan kita aktivitas kita dimulai dengan doa, mudah-mudahan mendapatkan berkah ya, baik ilmu, waktu dan segalanya jadi bernilai, bermanfaat ya. Hari ini Ibu akan presensi ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah ya, berarti semuanya sehat ya, karena semuanya hadir ya. Alhamdulillah ya. Baik, kiri kanannya coba dilihat apakah ada sampah, apakah ada barang yang tercecer ya. Anak-anakku, kita nyanyi dulu bareng-bareng ya, untuk walaupun suasananya panas hari ini, kita nyanyi bareng ya. Ya, semuanya diharapkan berdiri ya. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, ya, itulah lagu kebangsaan kita, salah satunya Satu Nusa Satu Bangsa. Nah ya, insya Allah yang sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan duduk. Jadi itu masih berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, nih Bu mau tes ingatan dulu. Tes ingatan dulu. Ada yang masih ingat nggak materi kita yang kemarin, pekan kemarin ya?
bukan kemarin. Ya, pekan kemarin itu kita belajar materi itu yang pertemuan pertama tentang kebinekaan, ya. Berbicara tentang kebinekaan berarti kita itu bineka itu beragam, ya. Nah, ada yang masih ingat apa sih salah satu alat pemersatu bangsa kita itu? Ya. Oh ya, baik. Silakan. Diajar. Oh iya, bagus. Ya, silakan Sapitri. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Baik, ya. Bendera Pancasila, bendera, terus Ibu Arya Mira Anggraini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu bangsa. Anggraini bagus ya. Terus di kelompok sini Saya Bu, Ya, silakan Alif. lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Nah, ya, kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang kebinekaan, ya. Ini judul besarnya masih tentang integritas, ya, integritas nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integritas nasional, ya, tentunya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, setelah kalian mengidentifikasi, akan menyajikan hasil dari identifikasi faktor-faktor yang sudah kalian nanti dibuat tugasnya sesuai tugasnya di dalam LKPD dan dibahas di masing-masing kelompoknya, ya. Baik, dari tujuan tersebut ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah, berarti jelas ya. Oh iya, kita akan mengamati video berikut ini, ya. Tragedi terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya selesai pada Sabtu 1 Oktober 2022. Kericuhan supporter ini dipicu oleh kekalahan Arema FC atas Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Usai wasit meniup peluit panjang, para pemain langsung berlari menuju ruang ganti. Kekalahan tersebut pun memantik emosi supporter yang secara sporadis kemudian beranjak turun ke lapangan. Beberapa supporter bahkan berlari menuju ruang ganti untuk mengejar para pemain. Para pemain Arema dilaporkan sempat tertahan di ruang ganti pemain, sementara para pemain Persebaya dilaporkan dalam kondisi yang aman. Pihak kepolisian sempat mencoba mengamankan kondisi dengan menembakkan gas air mata. Namun, asap gas air mata tersebut mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan. Asap tersebut disinyalir menjadi penyebab para supporter sesak napas dan pingsan. Hingga kini, kepolisian mencatat ada 129 korban jiwa akibat peristiwa ini. Baik, dari tayangan tersebut, ya, ini beritanya baru nak ya, ada yang mengikuti. Jadi itu tanggal 1 Oktober ya, Arema Persibaya, ya. Nah, jadi dari tayangan tersebut apa yang bisa kita ambil? Pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Apa? Ada yang mengikuti beritanya? Apa? Itu dipicu seperti apa ya? Ya? Iya, salah satu ya. Kurangnya sportivitas. Apalagi? Dipicu apa? Nah, itu ya, bagus ya. Jadi tidak bisa menerima kekalahan. Sama, mirip ya, sportivitas. Terus apalagi? Yang menimbulkan dampak apa?
Ya, kerugian secara apa? Baik material maupun ya ini ya menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit ya. Bahkan itu ada suami istri yang meninggal di situ ya. Nah, meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anaknya ya. Itu. Jadi dari kejadian tersebut, apa kaitannya Bu dengan materi kita hari ini? Yaitu tadi integritas, masalah integritas ya, masalah keberagaman tadi. Kita di Indonesia ini kan banyak. Bola itu salah satu misalnya kegiatan yang bisa menyatukan ya, salah satunya olahraga itu ya, karena sama-sama hobi misalnya bola. Tapi pas supporternya yang nggak bisa menerima kekalahan tuh tadi ya. Nah, jadi yang bisa kita ambil hikmahnya itu kita harus bersikap apa, walaupun kita itu istilahnya fanatik ya, fanatik terhadap klub bola yang ini ya, tapi kita harus berpikir lagi bahwasannya tidak boleh ya, tidak boleh, karena sampai kalau seperti itu itulah terjadi kerusuhan ini di mata dunia bahkan ya, jadi berita yang ini luar biasa ya di dunia internasional, karena bola itu kan salah satu dengan peristiwa ini terjadi mencoreng nama Indonesia ya di kancah ini dunia olahraga ya khususnya. Baik anak-anak, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan, nanti hasil diskusi akan dituangkan ke dalam LKPD ini ya. Baik, Ibu bagikan LKPD berikut materinya, ringkasan materi ya. Kelompok 1, Agus, Nurul, Zaki, Heni, Niputu. Silakan di sini. Kelompok 2 di sini Fahri, Kelvin. Sini kelompok 2 nak ya. Fahri, Kelvin, terus Tara, Nabila, Satrio. Di sini. Kelompok 3 Nofriansyah, Ikram, Nabila. Oh ya, Bella, Rizky, terus siapa lagi yang belum? Kelompok 3 itu ya. Kelompok 4 di sini Raihan, Rafli, terus Azahra, Aulia, dan Kasih ya. Baik. Udah ya? Oke, silakan bawa peralatan tulisnya ke meja masing-masing ya. Ibu akan bagikan LKPD. Ini buat kelompok 1. Tulis namanya, dibaca petunjuk pengerjaan, langkah-langkahnya nak ya. Ya. Oh ya. Ini ringkasan materinya. Ringkasan materi. Iya. Di sini atau di sini ya. Baik, ya. Udah dapat semua ya. Itu ringkasan materi beserta LKPD.
Dibaca baik-baik petunjuknya. Sebelum membaca LKPD, ini yang akan Ibu tayangkan ya sedikit tentang resume materi yang akan kita bahas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Diulang ya? wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang berada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, dilihat memiliki suatu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Masyarakat plural merupakan belati bermata ganda, di mana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetensi keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Dengan demikian, kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional. Berikut ini dipaparkan faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 6. Adanya semangat persatuan dan persatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang ke-10, adanya rasa cinta terhadap tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang ketiga ini. Dan untuk subbab yang keempat dan kelima dalam bab 5 ini akan kita bahas di video-video selanjutnya. Baik, itu gambaran materi kita pada hari ini ya, secara ringkas ya, dengan judul besarnya
integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tugas kalian hari ini pertama ya, tadi sesuai dengan di LKPD mengidentifikasi ya faktor-faktor apa tadi? Faktor-faktor ya, faktor-faktor pembentuk. Terus setelah itu menyajikan yang akan diwakili oleh kelompoknya masing-masing, menyajikan hasil identifikasi. Baik, silakan baca langkah-langkah yang ada di LKPD ya, sesuai langkahnya. Bisa baca, silakan sekarang baca ringkasan materinya. Terus bisa diperkaya lagi dengan membuka, boleh gunakan HP ya untuk memperkaya materi yang ada di ini, yang untuk pengerjaan LKPD-nya. Baik, silakan mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan untuk lebih nyaman nak ya, berhadapan-hadapan ya. Nah, silakan. Biar lebih santai, lebih interaktif ya. Sebelum mengerjakan LKPD, nak ya. Ya, silakan bawa alat tulisnya. Nah. Udah semua dapat ya. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Ikuti langkah-langkahnya, baca petunjuknya.
Baik, kelompok 4 ya. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Kelompok 4 maju. Sini ya. Yang lain? Silakan. Oke, silakan kelompok 4 untuk presentasi ya. Di sini. Nah, kelompok yang lain sambil menunggu selesai ya. Silakan untuk menanggapi temannya lagi presentasi. Baik, silakan kepada kelompok 4. Masya Allah, ini kelompok 4 ya. Dipasang Pak Ustadz ininya. Di ini aja. Ibu bantu. Nah. Tenang. Ya, silakan. Baik, kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan. Boleh nyabu? Ya. Ya. Boleh. Ya. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Iya, baca. Ya, silakan. Faktor pembentukan integrasi nasional. 1. Adanya rasa fanatik dan perjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Upaya untuk mewujudkannya, contohnya seperti peristiwa Sumpah Pemuda. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya untuk mewujudkannya tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. 3. Adanya tekad keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Upaya untuk mewujudkannya bersama dan kesetiakawanan yang agung antar pemeluk agama. 4. Adanya ancaman dari luar negeri yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Upaya untuk mewujudkannya dengan mengingat semboyan, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. Upaya untuk mewujudkannya, pahami struktur dan taat bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Upaya untuk mewujudkannya dengan mengimplementasikan Pancasila. 7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang pesannya yaitu Pancasila. Upaya untuk mewujudkannya, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. 8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Upaya untuk mewujudkannya dengan kerjasama. 9. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Upayanya bekerja sama dalam berperang. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Upaya untuk mewujudkannya menggunakan produk buatan Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa kita bangga dan mencintai tanah air. Baik ya, itu hasil dari diskusi kelompok 4 ya. Nah, yang lain silakan untuk menanggapi atau memberi masukan kepada kelompok 4. Ada yang Silakan. ingin bertanya, kami persilakan. Saya ingin bertanya, Ya, Rizky silakan. adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Jelaskan upaya untuk mewujudkannya. Poin berapa itu? 7. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Baik, Rizky. Kami kembalikan kepada Rizky. Ibu kembalikan, apakah sudah jelas? Ya, sudah sangat jelas. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi sedikit Ibu tambahkan ya. Pancasila itu karena bangsa Indonesia kita itu beragam ya. Jadi salah satunya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu adalah Pancasila. Karena apa? Indonesia itu kultur multikultur budaya. Gak usah jauh-jauh di sini ya. Di lingkungan sini pun banyak ya. Terdiri dari berapa desa kalau di sini? Bahasanya juga beda ya. Nah, setiap bahasanya beda. Kalau kita tidak toleransi, kalau kita tidak menjaga persatuan, maka itu tadi ya akan terjadi gesekan, termasuk rusuh tadi kalau tidak menjaga persatuan. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Silakan. Baik, demikianlah hasil presentasi diskusi kelompok 4. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Baik, itulah tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Bisa kita simpulkan bersama bahwa apa tadi yang kita dapat, yang sudah kalian identifikasi tadi? Faktor-faktor apa saja pembentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang pertama adanya rasa senasib sepenanggungan karena latar belakang sejarah yang kelam kita pernah dijajah ya. Kedua adanya cakep ya. Yang ketiga iya, ada Sumpah Pemuda. Terus adalah apa lagi? Terus bahasa Indonesia. Terus selanjutnya Pancasila. Terus terakhir oke ya, sampai terakhir tadi cinta ya, rasa cinta tanah air, salah satunya mencintai ya produk Indonesia. Jadi salah satu bentuk cinta kita menjaga persatuan bahasa. Terus apalagi ideologi, karena ideologi kita sekarang ada secara tidak langsung disusupi oleh gerakan-gerakan liberal ya. Sekarang memang kita tidak diserang dengan secara fisik, senjata, tapi kita secara pemikiran, globalisasi, teknologi ya tidak bisa dihindari ya, yang menyebabkan kita harus waspada terhadap ancaman-ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Baik anak-anak, setelah kita simpulkan bersama, itulah jadi bisa dipahami ya bahwa faktor-faktor pembentuk integrasi tadi ada 10 ya. Nah, ini ada lembar tempat kalian mengisi refleksi akhir ya. Ini kelompok satu ya, setiap siswa 1 orang untuk menuliskan apa sih perasaannya hari ini ya. Apakah perasaannya? Ini sampah siapa ini ya? Baik, silakan tuliskan perasaan kalian pada hari ini. Apakah sedih, apa tentang pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Jangan mengarang panjang ya. Sudah selesai. Tulis aja, menyenangkan, menyedihkan, ya.
Seru, ya. Ya, oh iya, LKPD-nya nak, LKPD-nya kumpulkan kembali ke ibu, ya. Tetap tertib dulu. Nah, ini hasilnya ya. Kelompok lain? Oh ini ya. Ini namanya sudah ada ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ananda Rafli untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa mulai. Alhamdulillah ya. Dengan ditutupnya doa, semoga pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah dan ilmunya benar-benar didapat ya, dan barokah ya. Insya Allah pembelajaran pada pekan depan kita akan membahas tentang penelitian sederhana mengenai peran warga negara ya, peran apa saja peran kalian di sekitar lingkungan ya sebagai siswa untuk melakukan penelitian, membuat laporan secara sederhana. Untuk info selanjutnya akan Ibu berikan di grup WA kita ya. Ya, selanjutnya yang mau ditanyakan. Terus untuk pertanyaan kognitif terakhir tadi ya dijawab ya, kirim ke Ibu ya jawabannya ya. Ya, Bu. Baik. Demikianlah nak ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran ya, partisipasi anak-anak sekalian ya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.